Hai guys, balik lagi di podcast kita bertiga. Kenalin gue Marsha. Nanta. Dan gue Valeri. Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini, kita bakal ngomongin tentang iklan generik. Wah, nah di sini kita akan nunjukin beberapa iklan yang udah kita pilih untuk dibahas. Kita ada iklan dari Misadap, Indomie, dan Sarimi. Nah, hal pertama yang mau kita bahas itu dari segi kemiripannya. Karena kalian sadar nggak sih, pasti ada yang sama di antara iklan-iklan 3 brand ini. Nah, bener banget. Kalau kita lihat nih, dari ketiga iklan brand ini, mereka semua tuh punya tekstur mie yang sama, yaitu keriting, ya nggak sih? Bener banget, terus mie-nya juga warna kuning. Nah, di ketiga iklan ini juga ada adegan orang yang lagi nyobain mie-nya. Yep. Nah, terus juga ada adegan mie-nya yang sedang dibuat. Nah, jadi lapar guys. Lapar banget. Dan juga ada adegan mie yang sedang siap untuk disajikan. Bener banget nggak sih? Iya ya, semuanya ada jeruk loh. Nah, itu semua adalah kemiripan, persamaan-persamaan yang ada di ikan-ikan tersebut, dan itulah yang disebut dengan aset kategori. Oke. Nah, dengan aset kategori tersebut bisa dibilang kalau ketiga iklan ini adalah iklan generik, guys. Walaupun begitu, pasti ada juga perbedaan yang bisa ngebuat kita ngebedain mereka bertiga. Apa aja sih? Nah, jadi perbedaannya itu rasa yang ditawarkan berbeda, dan alur ceritanya juga berbeda, guys, setiap iklannya. Iya nggak sih, guys? Iya, sesuai sama rasa dari daerah masing-masing, ya kan? Betul banget. Terus aset brand yang dimiliki juga berbeda. Nah, aset brand itu meliputi jingle, packaging, tulisan brandnya, dan modelnya. Benar. Ya, benar banget. Dari yang udah kalian ngomongin nih, kesimpulannya tuh apa ya? Iklan generik itu adalah iklan-iklan yang memiliki persamaan pada aset kategori yang dimiliki oleh brand-brand yang udah kita omongin tadi tuh nih. Nah, mereka juga bisa dibilang kalau mereka tuh lebih menekankan efikasinya atau juga bisa dibilang produknya, yaitu mie kuah instan. Nah, supaya kita lebih ngerti lagi, kita ada contoh iklan yang nggak generik menurut kita, yaitu iklan Otogi Mie J Ramen. Dan ini tuh dari Korea, guys. Tapi iklannya konteksnya di Amerika. Nah, walaupun itu juga rasanya tetap berbeda dari mie kuah Indonesia. Mie-nya juga lebih tebal dan panjang. Toppingnya aja juga beda. Terus, yang bikin kita lebih surprise itu, nggak ada adegan dia memasak mie instannya. Tiba-tiba ada. Benar-benar instan. Dan alur ceritanya juga nggak biasa. Nggak ada, juga nggak ada narasi. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang ikan generik. Nah, apa sih keuntungannya? Tentunya keuntungannya itu efikasi yang mau disampaikan tuh berhasil, karena orang-orang pasti langsung tahu nih kalau ketiga brand ini lagi ngejual mie instan kuah rasa Nusantara yang rasanya enak. Nah, di balik itu juga ada ancamannya nih, guys. Jadi, untuk brand yang tidak mempunyai brand aset yang kuat, penonton tuh nggak bisa ngebedain apa sih iklan yang ini dengan iklan yang lain. Kayak, dia tuh nggak bisa ngebedain deh, ini iklan dari brand yang apa, gitu. Iya, kayak yang di kiri ini tuh, kita sebenarnya nggak tahu loh kalau ini tuh dari Sarimi. Tapi kalau yang Misedap, kita langsung tahu karena dari awal mereka udah nunjukin brand asetnya, ya kan? Benar, jangan sampai nanti kalau kita mau beli mie, kita malah kayak bilang, yuk beli Indomie, tapi yang kita beli tiba-tiba Sarimi atau Misedap gitu. Sering terjadi, guys. Nah, nggak kerasa ya guys, udah 1 semester nih kita laluin bersama matkul DKV Review. Kira-kira kalian ada nggak sih kesan-pesan tentang mata kuliah ini? Ada, gue berduaan ya. Jadi kesan-pesan dari gue itu, gue suka banget sama materi-materi yang telah dibawakan di DKV Review. Soalnya gue sendiri tuh suka banget nganalisa, terus mengolah dan pelajari lebih lanjut apa makna di balik sebuah desain. Karena sebuah iklan atau desain itu kan bukan hanya visual ya, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan yang efektif dan dengan cara yang menarik. Nah, kalau dari gue nih, gue belajar, gue jadi tahu kalau ternyata di jurusan DKV itu kita nggak cuma belajar cara ngedesain doang, tapi kita juga perlu paham nih gimana sih supaya pesan dari desain kita ini bisa tersampaikan kepada penonton dan para customer gitu loh dari klien kita. Benar-benar. Kalau dari gue sih jadi mata kuliahnya tuh ngebuka mata banget ya tentang iklan-iklan, kayak di balik iklannya bagus itu pasti ada otak yang dikuras, dan berkat mata kuliahnya juga kita jadi bisa belajar lebih menyeluruh tentang iklan-iklan, jadi suka analisa iklan-iklan yang kita lihat di jalan gak sih guys, kayak bener banget analisa aja gitu. Benar-benar. Kayaknya podcast ketiga kita udah sampai di sini aja deh guys, agak sedih ya podcast terakhir. Terakhir nih. Ya, oke deh. Bye guys. Thank you guys. Dadah. Dadah. Dadah.